Halo guys, kenalin nama aku Faisal. Jadi kali ini yuk ikutin aku untuk nyoba salah satu jasa transportasi umum yang ada di Jakarta. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya MRT Jakarta. MRT merupakan singkatan dari Mass Rapid Transit, yaitu sistem transportasi massal yang dirancang untuk memberikan layanan perjalanan yang cepat, aman, dan efisien. Pembangunan MRT sudah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yang telah beroperasi membentang dari stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M hingga Bundaran HI. Jadi, pada video kali ini saya ingin menilai kualitas pelayanan MRT Jakarta menggunakan 5 dimensi sirkual dari sudut pandang produsen dan konsumen. Jadi, kali ini aku berangkat dari stasiun Lebak Bulus. Dimensi pertama adalah bukti fisik atau tangibles. Sebagai konsumen, saya merasa nyaman menggunakan MRT adalah karena kondisi keretanya yang sangat bersih, terang, dan modern. Dan tentunya AC dalam kereta juga terasa dingin dan nyaman. Interior dalam keretanya juga tidak kalah dibandingkan dengan kereta-kereta di Jepang. Bahkan sangat-sangat estetik loh. Di stasiun juga disediakan tempat charger oleh pihak pengelola. Perempuan serta laki-laki itu dipisah, dan untuk WC-nya sendiri itu sangat-sangat bersih dan terang. Sementara itu, dari sudut pandang produsen, penyediaan fasilitas yang bersih, modern, dan lengkap merupakan upaya untuk menjaga kualitas layanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MRT. Kemudian dimensi kedua adalah keandalan atau reliability. Menurut saya, salah satu keunggulan MRT adalah ketepatan waktunya. Informasi kedatangan kereta yang ditampilkan di layar biasanya sesuai dengan waktu kedatangan sebenarnya, sehingga penumpang bisa memperkirakan perjalanannya dengan baik. Sebagai konsumen, hal ini sangat membantu karena membuat aktivitas menjadi lebih terencana dan tidak perlu khawatir terlambat. Ketepatan waktu ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari sistem operasional yang terkelola dengan baik serta pemeliharaan sarana yang secara rutin dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah daya tangkap atau responsif. Selama menggunakan MRT, saya melihat petugas cukup sigap dalam membantu penumpang yang mengalami kendala dan membutuhkan informasi. Seperti saya misalnya, yang mengalami masalah pada pembayaran, di mana QR code yang harusnya dikirim ke WhatsApp itu tidak muncul, tetapi petugas sigap memberitahu jalan keluarnya. Dan saya juga melihat beberapa kali petugas dengan sangat ramah menunjukkan informasi kepada pengguna yang masih bingung. Dari sudut pandang produsen, hal tersebut menunjukkan bahwasanya petugas telah dibekali pelatihan yang baik agar mampu memberikan pelayanan secara cepat dan efektif tentunya. Lalu yang keempat adalah jaminan atau asuransi. Sebagai pengguna, saya merasa cukup aman saat menggunakan MRT. Stasiun terdapat petugas keamanan, CCTV, serta pemeriksaan barang sebelum memasuki area peron. Selain itu, perjalanan kereta juga terasa stabil dan nyaman. Sementara di sisi produsen, berbagai sistem keamanan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa keselamatan dan kenyamanan adalah prioritas utama. Dan dimensi yang terakhir adalah empati. MRT tidak hanya memperhatikan kenyamanan secara umum, tetapi juga kebutuhan kelompok tertentu. Tersedianya kursi prioritas, lift untuk penyandang disabilitas, jalur pemandu tunanetra, hingga ruang menyusui yang menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan di setiap pengguna. Dan menariknya, waktu itu saya melihat ada sebuah band di stasiun Bundaran HI yang dimana band tersebut didominasi oleh teman-teman netra. Sehingga dari sudut pandang konsumen, fasilitas tersebut membuat layanan MRT terasa lebih ramah dan inklusif.
Sedangkan dari sudut produsen, hal ini menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Kekurangannya paling pada kursi duduk yang terbuat dari plastik dan bentuknya yang agak tegak sehingga kurang nyaman untuk pengguna. Saya dapat menyimpulkan bahwa MRT Jakarta telah memberikan kualitas pelayanan yang baik dari sudut pandang konsumen maupun produsen.